Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang aritmatika sosial. Nah, materi aritmatika sosial ini berada pada KD 3.9. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Terus kemudian kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Nah, coba perhatikan peta konsep aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini terdiri dari keuntungan, kerugian, diskon atau potongan, bunga tunggal, kemudian bruto, neto, dan tara, dan pajak. Nah, tetapi di video pembelajaran kali ini kita hanya membahas tentang keuntungan, kerugian, bruto, neto, dan tara. Oke, coba perhatikan kata-kata dari Imam Syafi'i. Nah, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini artinya apa? Maka kita harus semangat selalu untuk belajar. Jangan lelah belajar, biar kita tidak menahan perihnya kebodohan. Oke, semangat belajar ya anak-anak. Nah, oke, langsung masuk yang bagian pertama, itu memahami konsep keuntungan dan kerugian. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar tentang orang yang sedang melakukan jual beli di pasar. Oke, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, kita akan lebih berada pada sudut pandang seorang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung dan kerugian itu bagi penjual. Oke. Untuk memahaminya lebih lanjut, coba perhatikan 3 kasus berikut ini. Kasus yang pertama tentang Pak Subur tukang bubur ayam. Nah, Pak Subur itu seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur itu menghabiskan uang 1 juta rupiah. Nah, dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsinya. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, coba kita analisis dari kasus ini. Nah, pada cerita Pak Subur, tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan itu kan 1 juta. Nah, sedangkan pemasukannya yang didapat itu dari hasil berjualannya adalah 1.100.000. Ini dari mana? Ini dari 10.000 dikali 110. Kenapa seperti itu? Ya, karena kan yang terjual 110, sedangkan per porsinya itu 10.000, maka 110 dikali 10.000 sama dengan 1.100.000. Oke, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurangi 1 juta sama dengan 100.000. Nah, dengan kata lain, Pak Subur ini mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, oke, kasus yang kedua, Pak Soso tukang bakso. Nah, Pak Soso ini seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Nah, dengan bahan baku tersebut, Pak Soso ini mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa jualan. Nah, sehingga bakso yang laku tuh hanya 90 porsi. Nah, mari kita analisis kasus kedua ini. Nah, pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000, sedangkan pemasukan didapatkan dari hasil berjualannya adalah 720.000. Ini dari mana? Yaitu didapat dari 8.000 dikali 90. Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 dikurangi 800.000. Maka hasilnya adalah minus 80.000. Nah, dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, oke, selanjutnya kasus yang 3, yaitu Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto ini seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari, Pak Sarto menghabiskan 700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto.
sehingga sate yang laku itu hanya 70 porsi. Mari kita analisis dari kasus ketiga ini. Nah, pada cerita Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah 700.000, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 700.000. Ini dapat dari mana? Yaitu didapat dari satu porsinya 10.000 dikali 70 karena lakunya itu 70 porsi sehingga didapatkan 700.000. Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan maka didapatkan 700.000 dikurangi 700.000 sama dengan 0. Ini artinya apa? Bahwa Pak Sarto ini tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Atau dengan kata lain Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Oke, dari ketiga kasus tadi kita dapat merangkumnya ke dalam suatu tabel. Coba perhatikan tabel berikut. Nah, tabelnya kolomnya ada kasus, pemasukan, pengeluaran, M dikurangi K, dan keterangan. Kita tahu Bapak Subur, tukang bubur ayam, pemasukannya adalah 1.100.000, terus pengeluarannya 1 juta. Terus M dikurangi K, pemasukan dikurangi pengeluaran 100.000, untung 100.000. Oke, kalian bisa baca. Nah, oke, cukup ya. Oke, maka dari ketiga kasus tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menghitung untung kita dapat menuliskannya U sama dengan HJ dikurangi HB, di mana U itu untung, HJ harga jual, dan HB itu harga beli. Kemudian rugi itu dapat kita menuliskan rumusnya R sama dengan HB dikurangi HJ, di mana R adalah rugi, HB adalah harga beli, dan HJ adalah harga jual. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya adalah persentase keuntungan. Bagaimana untuk menghitung persentase keuntungan? Untuk menghitung persentase keuntungan, kita dapat menuliskan rumus PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikali 100%. Nah, PU ini adalah persentase keuntungan, HJ adalah harga jual, HB adalah harga beli. Oke, untuk menghitung persentase kerugian, kita dapat menggunakan rumus PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. Dengan PR adalah persentase kerugian, HB adalah harga beli, dan HJ adalah harga jual. Oke, Ibu harapkan kalian paham ya sampai di sini. Oke, kita lanjut ke bagian 2 yaitu tentang bruto, neto, dan tara. Nah, yang pertama neto. Apa sih neto itu? Jadi neto itu diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal sebagai istilah berat bersih. Nah, misalkan dalam bungkus satu snack kita tuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Nah, oke, selanjutnya ada bruto. Apa bruto itu? Bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Jadi bruto itu dikenal sebagai istilah berat kotor. Nah, misalkan dalam suatu kemasan snack bertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Oke, selanjutnya adalah tara. Apa sih tara itu? Tara diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Misal, diketahui pada bungkus snack tertuliskan bruto 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram, atau secara sederhana berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. Jadi untuk menghitung tara, kita tinggal mengurangkan saja bruto dikurangi dengan netonya. Oke, kemudian bagaimana untuk menghitung persentase neto dan tara? Nah, untuk menghitung, kita misalkan diketahui neto itu N, tara itu T, dan bruto itu B. Persentase neto kita lambangkan dengan persen N, persentase tara kita lambangkan dengan persen T. Maka untuk menghitung persentase neto dapat dirumuskan persen N sama dengan N per B dikali 100%. Nah, untuk persentase tara kita dapat merumuskan dengan persen T sama dengan T per B dikali 100%. Oke, paham ya? Untuk lebih jelasnya coba perhatikan kasus berikut ini. Nah, Adi berbelanja sampo ke suatu minimarket. Adi melihat ada 3 jenis kemasan sampo untuk merek yang akan dia beli. Kemasan pertama tertuliskan neto 70 ml. Nah, dijual dan harga 5.000. Kemasan kedua tertuliskan neto 140 ml, dijual dengan harga 9.000. Kemasan ketiga tertuliskan neto 210 ml, dijual dengan harga 13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Ayo, coba gimana? Kita selesaikan bareng-bareng ya. Nah, untuk menentukan sampo manakah yang menguntungkan untuk
kita beli, mari kita uraikan. Nah, kita dapat menyusun dalam tabel seperti yang terlihat pada layar ya. Kemasan 1, 2, 3. Kemasan 1 isinya 70 ml, kemasan 2 140 ml, kemasan 3 210 ml. Nah, harganya itu ada 5.000, 9.000, 300.000. Nah, kita coba bagi antara harga per isi. Nah, maka masing-masing didapatkan kemasan 1 71,43, kemasan 2 tertuliskan 64,29 dan kemasan 3 itu 61,90. Nah, perhatikan perbandingan harga per mililiter dari ketiga kemasan. Ternyata harga termurahnya adalah kemasan ketiga, meskipun secara nominal harganya paling mahal. Nah, ternyata harga per mililiternya itu paling murah. Nah, dengan begitu, seandainya kalian adalah adik atau kamu adalah adik, nah seharusnya kamu memilih membeli sampo kemasan 3 karena harga per mililiternya itu lebih murah. Nah, sampai di sini Ibu harapkan paham ya. Nah, oke. Itulah materi aritmatika tentang keuntungan, kerugian, bruto, neto, dan tara. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan pantang menyerah. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.